Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama kembali belajar akan sebagian daripada firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, sepertinya tuntutan firman Tuhan itu berat ya. Apalagi kita manusia itu seringkali condong untuk berbuat menurut kemauan sendiri. Jadi rasanya kita itu tidak mungkinlah untuk menuruti semua firman Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Di dalam ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Roh Kudus itu diberikan untuk membimbing kita. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus itu mempunyai peran untuk mengingatkan kita tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Supaya dengan Roh Kudus kita diingatkan jangan hidup tidak benar. Nah, inilah yang seringkali manusia gagal, tidak menuruti Roh Kudus. Sebab itu dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Maksud Tuhan supaya kalau Roh Kudus itu mencelikan mata rohani kita, memberi pengarahan, memberikan nasihat, mari kita dengarkan supaya dia tidak susah. Seperti orang tua terhadap anak. Kalau orang tua ngomongin nasihat anak, tapi anak tidak mau nurut, orang tua itu susah. Demikian Roh Kudus itu adalah oknum. Kalau kita tidak mau nurut, dia merasa berduka cita. Mari kita belajar menyukakan hati Tuhan. Dengan apa yang Roh Kudus ingatkan, kita dengan hati terbuka berkata, oke Roh Kudus, aku butuh bimbinganmu. Tegurlah kalau aku salah. Tapi seringkali kita itu ditegur bukan dia sadar tapi malah marah. Nah, ini kesalahan kita. Sebab itu kalau kita marah, kita tidak mungkin melakukan yang lain. Sebab itu Tuhan minta supaya kita ini menerima Roh Kudus itu sebagai pribadi Tuhan dalam hidup kita, untuk dia membimbing, mengarahkan, mengajar kita. Bahayanya penghakiman. Kalau kita tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan, nanti pada hari penghakiman itu berbahaya. Kita bisa terbuang dari hadirat Tuhan. Tapi kalau kita mau nurut Tuhan, walaupun memang berat, memang untuk menurut Tuhan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kita harus rela menyangkal diri, kita harus merelakan hal-hal yang dulunya mungkin kita senangi. Tapi ya kita harus buang. Sebab itu marilah kita belajar step by step. Apa yang bisa kita lakukan dulu. Supaya hari demi hari kita bisa menurut Tuhan itu lebih lagi. Dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan kalau kita bisa mengampuni, kita bisa melakukan, maka seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita bisa hidup di dalam kasih-Nya. Kita hidup di dalam kekudusannya. Sebab itu kita minta Roh Kudus tetap di dalam kita. Untuk mencurahkan kekuatan. Untuk mencurahkan kasih-Nya. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga waktu penghakiman kita bebas. Kita tidak dihukum masuk neraka. Tapi kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah yang kita cita-citakan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan firman Tuhan pencerahan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.